Shalom, saudara-saudara, selamat sore. Belakangan ini dunia gonjang-ganjing karena perbuatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mencetuskan perang dagang dengan cara menaikkan tarif impor barang-barang dari beberapa negara, terutama terhadap China. Saudara-saudara, saya bukan ahli ekonomi, tapi kalau boleh saya ingin mengajak saudara merenungkan ini dari sudut kita sebagai orang Kristen menghadapi gonjang-ganjing perekonomian dunia ini. Begini saudara, dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 dituliskan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena binatang itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudara, kita perlu memikirkan perang dagang antara China dan Amerika ini dari sudut pandang kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen. Sebab gini saudara, perdagangan dan barang yang diperdagangkan telah menguasai hasrat hidup semua manusia. Memang satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan kita adalah melalui perdagangan. Satu-satunya jalan agar dunia ini bisa terus berjalan, pemerintah terus melakukan kegiatannya adalah perdagangan. Dan dalam perjanjian lama, Tuhan sangat memperhatikan perdagangan. Di sisi lain, dalam perdagangan kental sekali unsur keserakahan dan kecurangan, dipicu oleh keinginan menjadi kaya. Perdagangan memang satu-satunya jalan mungkin untuk menjadi kaya. Hal-hal ini sama dengan penyembahan berhala. Perdagangan sudah mendesak ibadah. Berdagang 7 hari setiap minggu, tidak ada hari untuk beribadah. Setiap hari sibuk berdagang, ini berhala. Ada yang berkira, ya dengan berdagang saya mendapat uang. Memang saya nggak bisa ke gereja, tapi kan saya bisa memberikan persembahan kepada gereja. Dan gereja kan perlu uang, itu kan sama saja melayani. Salah saudara. Tuhan lebih memperhatikan orang yang menyembah, yang datang kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ini Tuhan hargai. Persembahan tidak bisa menggantikan hati yang menyembah. Kembali kepada tadi, perdagangan dunia. Apa sih akibat perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, superpower ekonomi dunia ini, dan juga mungkin dengan negara-negara lain, dengan negara Uni Eropa, dengan negara Kanada? Saudara, begini, seluruh dunia, ya kita juga, apalagi di hari-hari pertama Donald Trump mencetuskan tarif masuk itu, dikhawatir ada resesi, ada krisis ekonomi terhadap perekonomian global. Padahal hal ini kan belum tentu terjadi. Kalau Donald Trump bilang tarif impor dari China itu 500% misalnya, yang bayar 500% itu kan bukan China, bukan Tiongkok, tapi rakyat Amerika sendiri. Jadi belum tentu terjadi krisis itu. Mungkin malah menguntungkan negara-negara lain yang tidak terlibat dalam perang dagang. Yang kedua, perang dagang dan ancaman krisis yang mengikutinya ini membuktikan bahwa ekonomi dunia ini sangat rentan, sangat rapuh, dikuasai oleh orang-orang serakah. Saya melihat di kanal YouTube kompas.com pidato dari Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, yang hadir dalam acara Sara Sehat Ekonomi bertajuk Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di tengah gelombang tarif perdagangan, yang dihadiri oleh Presiden Prabowo dan berbagai kalangan pada hari Selasa 8 April yang lalu. Ibu Sri Mulyani kurang lebih berkata bahwa ekonomi, khususnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan cara menaikkan tarif impor semaunya sendiri, itu sedang diatur dengan cara mengabaikan kaidah prinsip ilmu ekonomi, tapi diatur dengan cara yang realistis, pragmatis, yang hanya menguntungkan Amerika Serikat saja, tidak peduli pada akibat negatif yang mungkin akan menimpa
pihak lain, menimpa negara lain. Singkatnya, dalam pengertian saya yang tidak mengerti ilmu ekonomi ini, ya, pidato Menko itu berarti menurut saya ya, Amerika Serikat sedang mempraktekkan prinsip uang tidak kenal saudara. Cara pengelolaan ekonomi seperti sekarang ini akan terus menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Makin lama makin parah, menimbulkan penderitaan pada orang-orang yang terlibat. Ya, tidak terkecuali kedua negara yang saling berperang ini, perang ekonomi ini, negara Amerika dan China atau Tiongkok. Yang ketiga, mengingat kerapuhan ekonomi dan tentunya juga ini berarti kerapuhan kekayaan dunia ini, kita harus bersikap benar terhadap ekonomi, terhadap kekayaan, yaitu sikap anak-anak Allah terhadap kekayaan dunia. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7, peringatkanlah pada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 3 prinsip ini perlu dipegang baik-baik. Tidak salah dan baik sekali untuk menjadi kaya, ya, tapi ingat, jangan sombong, jangan berharap pada kekayaan, tapi tetap berharap pada Allah. Dan ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Caranya bagaimana? Kalau saudara kaya atau miskin, kita punya pasti harta, pakai harta itu untuk menunjukkan kemurahan hati, ya. Yang keempat, apa yang sedang terjadi pada ekonomi dunia ini membuka jalan bagi seorang yang super genius untuk mencetuskan sistem ekonomi baru yang membawa seluruh dunia pada kemakmuran. Saudara, sistem ekonomi dunia yang sekarang ini berlaku, ini sangat dipengaruhi oleh seorang jenius, Profesor John Forbes Nash. Prinsip-prinsip yang dia katakan tentang ekonomi itu sekarang banyak diterapkan dalam ekonomi dunia. Tapi itu tidak mencukupi untuk menyelesaikan masalah ekonomi dunia itu sebenarnya ada perang dagang. Saudara, nanti ada seorang super genius yang mencetuskan sistem ekonomi baru yang membawa seluruh dunia ini pada kemakmuran. Sayangnya dia itu antikristus. Sistemnya begitu masuk akal dan mudah diterapkan dengan kemajuan teknologi sekarang. Bangsa-bangsa dengan sukarela menyerahkan kekuasaannya kepada antikristus. Tidak perlu perang dunia ketiga menurut saya. Dan antikristus memberikan tanda 666 di setiap orang yang menyetujui sistem ekonomi atau sistem perdagangannya. Tanda antikristus ini merupakan bukti kekuasaannya yang mutlak pada sistem perdagangan dunia, pada sistem ekonomi dunia, di mana semua orang harus berpikir seperti antikristus dan bekerja dengan sistem antikristus. Dengan cara menguasai perdagangan, antikristus dengan mulus menaklukkan dunia dan sekaligus dibawanya dunia ini ke dalam penyembahan iblis yang pernah berkata, iblis ini pernah berkata, ya, kepada Tuhan Yesus pada waktu dia mencobai Tuhan Yesus, membawa Tuhan Yesus ke gunung yang tinggi dan mempertontonkan kepada Tuhan Yesus semua kekayaan dunia dan kemegahannya. Iblis berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jika kita mengikuti sistem antikristus yang akan datang entah kapan, di masa dekat atau masa depan yang jauh, maka kita mendapatkan kemegahan dan kemakmuran dunia, tapi untuk waktu yang singkat saja, hanya 3,5 tahun. Saudara, sedikit banyak kita sudah tahu apa yang menanti kita di masa yang akan datang. Bersiaplah. Caranya apa? Mulai sekarang dengan segenap hati lakukan kata-kata Tuhan Yesus ini. Dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, kalau kita mulai sekarang belajar untuk
melakukan hal ini, tidak berkompromi dengan bisikan dunia, dengan bujukan dunia, tapi menyembah Tuhan saja, niscaya apapun yang terjadi, kita tidak akan goyah. Tetap tekun di dalam pengharapan keselamatan kita. Tuhan datang dan mengangkat kita dalam kemuliaannya. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.